Prioritaskan pendidikan anak marginal. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Negara wajib menjamin dan melindungi hak tersebut, terutama pendidikan bagi anak-anak kaum marginal. Dalam pidatonya saat menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP pada tahun 2024, pada 23 Januari di Blora, Presiden Jokowi mengatakan semua anak Indonesia harus bersekolah, termasuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Diluncurkan sejak tahun 2014, anggaran PIP dan jumlah siswa yang disasar terus meningkat. Anggaran PIP pada tahun 2024 meningkat menjadi 13,4 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, 9,6 triliun rupiah. Jumlah siswa usia 6 hingga 21 tahun yang disasar pun meningkat. Dari 17,9 juta siswa pada tahun 2023 menjadi 18,6 juta siswa pada tahun 2024. Program ini untuk membantu siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar terhindar dari putus sekolah. Namun, itu hanya sedikit dari total jumlah anak miskin di Indonesia yang mencapai 32,5 juta atau sekitar 11,8% dari jumlah penduduk menurut data BPS pada tahun 2022. Di samping itu, masih banyak anak yang putus sekolah. Hingga 22 Juli 2024, sebanyak 1,422 juta anak usia PAUD hingga SMA atau SMK, dan 1,386 juta anak lulus tidak melanjutkan sekolah. Selain tidak melanjutkan sekolah, tak sedikit anak-anak yang juga harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Dalam keseharian, terutama di perkotaan, seringkali kita menjumpai anak-anak yang bekerja pada jam-jam sekolah. Mereka memulung, mengamen, menjajakan tisu, minuman atau makanan, dan meminta belas kasihan orang lain. Umumnya, anak-anak itu beserta keluarganya adalah pendatang yang berusaha mengadu nasib di kota. Bukan hanya sangat miskin, mereka juga termarginalkan dari bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan potensi mereka. Di era otonomi daerah, pemberian bantuan sosial ataupun bantuan pendidikan yang berbasis domisili menjadikan mereka terpinggirkan. Mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan di tempat asal karena tidak tinggal di sana, maupun di tempat yang baru karena tidak tercatat sebagai penduduk. Berkutat pada sekat-sekat itu tak akan menyelesaikan masalah. Anak-anak itu akan tetap termarginalkan. Menyediakan pendidikan yang layak bagi mereka juga tidak bisa sekedar memberikan bantuan pendidikan karena seringkali permasalahannya lebih dari itu. Mereka diandalkan untuk membantu menopang perekonomian keluarga. Tak jarang orang tua mereka juga kurang mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Perlu ada program yang holistik dan membuka sekat-sekat tersebut. Jika bangsa ini ingin maju, jalan utama yang harus ditempuh adalah dengan menempatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kaum marginal ini sebagai program prioritas. Bagaimanapun, mereka adalah anak-anak bangsa yang akan turut menentukan masa depan bangsa ini. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal.